kasih pada Ibu Lina yang telah memimpin lagu Buddhis. Selanjutnya kita akan mendengarkan seri nama yang akan dibawakan oleh Romo Gunung Senjata. Kepada Romo saya persilakan. Yang hormati dan berbahagia Rama-Ramani, Ibu, saudara-saudara Dhamma, sampaikan salam Sabihotu, Namo Buddhaya. Mari sejenak kita pelajari bukan guru kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya para Rama-Rami, Bapak Ibu, saudara Dhamma, berbahagia sekali hari ini semua bisa hadir kembali untuk sama-sama bicara hati umum mana masa ya pandemi ini masa yang terbaik untuk kita berdoa bersama puja juga ada karena doa yang kita munculkan semoga kita senantiasa ada dalam berkah ayu anu suka ala senantiasa kita baca harita doa semoga sejalannya apapun dulu ini ya ini semua COVID-19 semoga cepat lalu bisa beraktivitas sebagaimana biasa dan pelaksanaan budaya bakti kita masih kita terapkan di protokol kesehatan ya, masih menggunakan internet karena itu ya saya sampaikan penghargaan sedikitnya kepada yang hadir relatif sedikit karena keterbatasan, tapi juga kepada pemirsa yang ada di rumah atas perhatiannya mendengarkan season kali ini. Sampaikan apresiasi tinggi-tingginya. Pada dasarnya mendengarkan yang sesuai selama agama yang sesuai ada berkah utama dan apa yang kita bisa dapatkan kita senantiasa mau mendengarkan dhamma, belajar dhamma. Pada dasarnya kalau sama lah kalau kita belajar ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, kalau sering mendengar maka akan lebih tahu ya. Karena kemudian lebih tahu, lebih banyak pengetahuan dhamma, maka akan luas pengetahuan dhammanya, kemudian bisa mempraktekkan dhamma. Artinya kita semua bisa memiliki pandangan yang benar tentang kehidupan ini sesuai dengan ajaran Buddha pertama. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara sama, pada
masa-masa sekarang ini yang paling kuat yang harus kita munculkan dalam diri kita dari secara individu maupun sebagai makhluk sosial, ya. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memunculkan nilai-nilai keyakinan kita, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa dan Tiradana, sehingga dengan nilai-nilai keyakinan yang kita temukan saja itu akan bisa mendukung kita untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya, ya. Itu banyak hal, banyak tugas yang harus diselesaikan, banyak yang harus kita munculkan sebagai pilihan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, baik masalah-masalah sosial, ya, ekonomi, ya, masalah keluarga dan sebagainya. Apapun yang muncul sebagai bentuk masalah kecil maupun besar, ya, kalau kita kenal dalam dhamma, ya, sebagai duka, dan di sini kan masalah. Yang kita harus bisa menganalisa, memecahkan masalah dalam filsafat sesuai dengan dhamma, ya, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ini pendekatan ini sangat-sangat penting, sehingga apapun yang ada pada kita, ya, itu akan bisa, masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan bijaksana, dengan pola pandang Buddhis, ya, dengan pola pandang sesuai yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mengapa yang bisa dilakukan? Ya, banyak sekali pada kehidupan masyarakat tidak bisa memahami makna kehidupan, timbulnya stres, ya, kemudian depresi, banyak yang kemudian yang berputus asa, bahkan, ya, sampai mengakhiri hidupnya. Dari masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah segala macam, ya. Nah, kita harapkan jangan seperti itu, tapi kita bisa mengambil pemecahan masalah atau solving sesuai dengan jalan sama, ya. Apapun ada masalah, ada jalan yang masalah. Masalah itu bisa bagaimana ya kita untuk bisa, contoh sebagai contoh, ya, bagaimana kita bisa menata ekonomi, ya, dalam kondisi situasi yang sekarang, ya. Ya, kalau kita mau pendekatannya itu dhamma, ya, kita harus ingat pada 5 dhamma yang dapat menimbulkan keyakinan pada diri kita, ya. Apa saja, ya, kita harus munculkan yang namanya sadar. Kemudian yang kedua, kita harus bisa munculkan yang namanya kehidupan bersila. Yang ketiga, kita harus menumbuh kembangkan, memunculkan yang namanya bahu sutta. Kalau lengkapnya bahu sadana si panca, ya. Kemudian harus kita bisa memunculkan yang namanya tanya dalam diri. Nah, hal ini perlu kita ingat kembali, sehingga pemahaman itu kuat, ya, ada sakti, ada sampajana, dan ingat, kemudian kita
bisa perhatikan. Semua bentuk jenis kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk nyata dalam beraktivitas dalam strata sosial masing-masing, yang di bidang jasa, di bidang dagang, bidang swasta dan sebagainya, memerlukan damai. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang beraktivitas itu ya pasti sebelum beraktivitas, contohnya saya dagang, ya pasti mendasari dengan apa Ibu? Mendasari dengan sebelum berdagang buka toko itu pasti apa? Doa, ya pasti. Kalau Buddhis ya baca alita. Kalau ada yang istilahnya yang lebih tradisi ya akan apa? Bahasanya ya nanti lupa itu pagi ya dengan doa apa itu kan bisa memunculkan nilai-nilai keyakinan ya. Kemudian juga hal ini kalau kita punya keyakinan yang kuat dalam bentuk yang istilahnya kita ada agitaan yang kita menunjukkan bahwa kita melakukan dengan dasar kalau misalnya usaha ya dasar namanya mata pencaharian yang benar. Itu juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini kemudian didukung dengan namanya moral. Ya, kalau kita orang yang baik, kita dapat lebih banyak keluarga. Ya, tapi kalau kita orangnya jelas, nggak baik, nah juga repot ya, keluarga nggak akan datang. Ya, terima kasih. Nah, itu penting kita menunjukkan sadar. Dan kita kuku keyakinan pada siapa? Keyakinan pada Tuhan Yang Esa, keyakinan pada bulan, dhamma, sangha, ya, dasar kita untuk kita beri keyakinan yang kuat. Perlu melakukan aktivitas supaya sempurna, ya kita bisa ya dengan kita bisa baca kata ya awali dengan namo tassa bhagavato arahato sama Buddhasa ya lebih jelas Buddha membawa yang maksudnya yang telah mencapai keterangan sempurna. Paling tidak dengan kata ini apa yang saya lakukan dalam satu hari ini mudah-mudahan mendekati tertutup dengan tentunya yang tidak sempurna 100%, tapi apa yang kita lakukan itu yang mendekati namanya sempurna secara ya duniawi ya, artinya kita sebagai seorang butuh jana yang punya aktivitas perekonomian ya kan harus bergelut dengan dunia usaha. Nah kalau kita dasari dengan keyakinan ini, dasari dengan bahwa kita akan menghasilkan yang paling tidak sempurna, yaitu menjadi dorongan kita, motivasi kita untuk bisa maju. Apalagi didukung dengan bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang baik. Ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, Ibu, kita harus dasari masa-masa sekarang maupun ke depan dasari dengan bahu suta. Dalam suta itu bahu setan versi panca ya. Artinya seseorang itu harus di dunia harus memiliki pengetahuan luas dan kepiawaian yang tampilan yang banyak ya. Pertama biasanya di dunia pendidikan itu pengetahuan, keterampilan, sikap. Tiga-tiganya itu penting. Yang dipakai lebih
banyak simpang, pengetahuannya dia, keterampilannya dia, ya lebih banyak kalau di yang kerja ya kemudian di keterampilan. Kalau yang berilah swasta usaha ambil pilihan, ya. Kalau sekarang itu dunia usaha lagi dibantu yang usaha yang kan ada bantuan itu berapa yang dapat berapa yang dapat komisi itu kemarin pertama usul berjubel begitu berjubel kalau kenapa akhirnya dipakai online. Itu kan dapat bantuan. Nah itu harus bisa digunakan dengan tadi dasar harus punya pengetahuan dan keterampilan. Artinya kalau yang usaha ya digunakan untuk modal usaha untuk sehingga perekonomian itu tidak mandek. Karena kalau perekonomian mandek dan rezeki mandek kan bahaya. Bisa krisisnya itu terbelakang. Tapi kalau itu didukung ada belanja, ada konsumsi, ada konsumen, bisa berjalan, akhirnya ekonomi itu bisa. Ya, kalau tertarik tadi nanti bisa kemudian pulih kembali, ya. Nah, pilihan-pilihan tampilan nilai-nilai pengetahuan coba kita munculkan di masa-masa yang kalau yang dulunya nggak pinter amat masak, sekarang harus buka-buka teman-teman. Ya di internet dulu, wah cara ini cara itu, ya sehingga bisa ambil pilihan untuk berwira swasta, usaha sehingga roda ekonomi itu bisa jalan. Dan kita sebagai masyarakat Buddhis, dan masyarakat Buddhis juga bisa ikut memajukan perekonomian keluarga, ya maupun secara nasional. Ini penting ya kalau dari semenjak dini kalau bagi putra putri bapak ibu ya karena beda. Kalau dulu kan kalau zaman saya ini bukan ini masih manual ya. Kalau sekarang kan semua digital, nanti juga TV semua digital, ada manual, teknologi semua begitu. Dan oleh karena itu bapak ibu punya putra putri ya harus disiapkan untuk nantinya itu punya pilihan-pilihan untuk bisa mengambil sikap kemudian memilih sesuai dengan apa yang kecerdasan yang dimiliki oleh putra putri bapak ibu, ya. Kalau kita sebagai orang tua yang nggak boleh maksain, ya biarkan dia mengambil. Ada kan yang maksain. Kalau ibunya misalnya jadi dokter, anaknya nanti pada jadi dokter semua. Padahal anaknya pengennya jadi insinyur. Nah, apa yang muncul bapak ibu pada masa-masa itu fase-fase perkembangan anak itu harus dilihat, jangan diabaikan. Ya sebagai contoh saja, ada yang anak kelihatan cerewet banget, ini dibilang sudah bandel. Padahal kan siapa tahu dia punya keahlian punya keahlian kecerdasan bahasa. Siapa tahu nanti begitu ikut di seleksi bisa jadi ini punya TV TV, duitnya apa? Kan banyak ya kan, artis yang duitnya banyak ya kan. Itu jadi kecerdasan apa? Baik, kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, ya. Kalau anak ibu punya kecil-kecilnya sudah suka enggak kalau dibilang kan, ya jangan dikat. Artinya kita bisa sesuaikan ke sana sehingga nanti generasi depan itu generasi dia punya pilihan-pilihan ya punya kecerdasan masing-masing yang bisa mampu menopang kedepannya. Nah, apa yang mendasari tidak lain adalah kalau dalam agama ya bahu sedang si aja.
diimbangi. Kalau kita punya pengetahuan, punya keterampilan, harus diimbangi sikap. Harus diimbangi dengan dhamma yang namanya panya, kebijaksanaan. Kalau dalam dhamma arti panya ya punya pandangan yang benar dan pikirannya. Kalau dia punya pandangan yang benar terhadap kehidupan ini sesuai dengan dhamma ya itulah disebut panya. Kalau orang bijak, orang yang punya pandangan yang bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan dhamma. Dan sesuatu bisa menyelesaikan dengan pola pikir dan pola pandang yang benar. Kalau pola pikir yang benar ya dengan penuh cinta kasih dan kasih. Yang pikirannya penuh dengan metta dan kalau pandangannya penuh dengan pandangan sesuai dengan ajaran Buddha yang ada dalam hukum kesunyataan. Dan kalau kita sudah sejalan dengan hukum kesunyataan yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu kita juga punya pandangan yang benar. Dan kalau sudah punya pandangan yang benar, tidak akan terjadi kita ya istilahnya walaupun bukan berat, tapi tidak akan depresi, tidak akan stres, tidak akan sampai mengambil jalan pintas. Ya, ada kan yang jalan pintas terjun ya. Kenapa? Kita memahami ya kalau memusnahkan diri itu termasuk apa? Wibawa tanha. Jangan ada wibawa tanha, keinginan untuk memusnahkan diri. Apa akibatnya? Bisa lahir di alam-alam ya kita ya jangan namanya itu jalan pintas yang kadang-kadang kita nggak habis pikir kok bisa begitu. Atau misalnya dengan kiranya kalau nggak nggak penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Banyak orang yang boleh dikata sebenarnya kalau dekat dengan orang lain, misalnya cowok dan cewek dekat pacaran, itu kan sebenarnya yang muncul harusnya apa? Saling apa? Kan sayang, ya kan? Cinta. Tapi banyak juga kasus kan yang darinya cinta akhirnya dicampurin apa itu kemarin di berita. Ada kan di berita nyangkut. Itu kan namanya yang tadinya dasarnya itu cinta kasih, akhirnya apa? Kebencian. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan kita harus bisa, kalau memang kita mendasari dengan cinta ya kita lanjutkan dengan dan kasih. Jangan kemudian ada sesuatu yang memicu ke dalam masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya mencelakai yang disayangi, yang dicintai. Banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, karena itu bagi kita mudah mari bersama kita lebih kepada adanya panya, menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan. Ini pada para ramah-ramani, Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, ya sedikit ulasan sama pada jam tadi pada hari ini. Semoga bisa motivasi semuanya bisa lebih maju dalam dhamma. Nanti saya kita nanti ratana semoga siang serta kawan itu sekitar, semoga semua makhluk hidup bahagia.